Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, 2 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sri Yusuf. Di sini kita akan memaparkan materi mengenai yang pertama, mengenal public relation. Yang kedua, strategi public relation. Yang ketiga, marketing public relation. Sebelum kita memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Jenny Putri Rosman Hadi. Nama saya Yudhiyani Aditya. Nama saya Lisa Marina Zara. Nama saya dan Arif Saifullah. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke materinya. Tidak. Halo teman-teman, jadi kita berdua di sini bakal ngejelasin tentang Slide yang memaparkan tadi yaitu public relation. Kalian penasaran kan tentang public relation itu? Banyak loh hal public relation yang harus kalian tahu. apa aja tuh? Yaitu ada public relation. Definisinya. Terus ada konsepnya, karakteristik, terus peran. Habis itu yang terakhir apa tuh? Public dalam public relation. Oke, pertama kita bakal ngejelasin apa dulu nih? Yang pertama kita akan menjelaskan tentang public relation itu apa. Oke teman-teman, kita langsung aja ke penjelasannya. Silakan Kak Danang. Oke, sini saya akan menjelaskan apa itu public relation. Webster New International Dictionary of English Language memberi pengertian bahwa public relation adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu industri, periklanan, perusahaan, perhimpunan jabatan pemerintah, atau organisasi lainnya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan masyarakat tertentu dan pada umumnya dengan maksud yang menyesuaikan dirinya pada keadaan sekelilingnya dan memperkenalkan diri pada masyarakat tersebut. Oh iya Kak Yudit, konsep public relation itu tersendiri itu apa ya isinya ya? Oke, untuk mengenai konsep public relation, di sini PKL saya jelasin sedikit. Jadi konsep public relation ini tuh memahami serta mengevaluasi suatu isu atau opini publik dalam suatu organisasi di perusahaan. Lalu public relation ini memberikan tanggapan serta masukan kepada isu yang sedang berkembang di saat ini. Lalu public relation menggunakan kemampuan komunikasinya untuk memberitahu dan mempengaruhi perilaku dan sikap kepada publik sasarannya. Gitu Wadana. Oh gitu ya. Ada karakteristik public relation. Nah, ada berapa sih Kak Danang? Ada 4. Yang pertama Kak Yudit. Oke, yang pertama ya. Jadi public relation ini berorientasi pada prinsip pelayanan dan mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua, Public relation harus melakukan komunikasi yang 2 arah dan pertanggungjawaban sebagai komunikator yang baik. Yang ketiga ini tidak terlepas, karena public relation ini tidak terlepas dari media. Jadi public relation ini harus memiliki hubungan baik dengan media tersebut. Yang keempat, public relation bekerja berdasarkan fakta, bukan fantasi. Oke, jadi itu poin-poinnya. Poin-poin karakteristik public relation. Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu mengenai peran public relation. Oh, apa itu peran public relation kayak ini? Nah, jadi peran public relation ini menjalankan hubungan baik di luar maupun di dalam suatu organisasi. Nah, hubungan yang dilakukan itu hubungan berkomunikasi. Namun komunikasi yang dilakukan tidak sembarang komunikasi, namun harus dengan seni atau teknik komunikasi yang baik. Nah, selain itu, peran public relation sendiri itu menangani suatu kasus atau masalah dalam suatu perusahaan guna untuk membangun suatu citra yang positif bagi perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan peran public relation ini adalah membangun suatu citra yang positif bagi perusahaan dan menangani dalam situasi apapun.
Jenny dan aku Lisa untuk memaparkan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu public dalam public relation. Kak Lisa, tahu nggak sih public dalam public relation itu apa? Kebetulan belum tahu nih Kak Jenny, bisa dijelasin nggak? Bisa banget. Nah, istilah dalam public itu merupakan halayak sasaran dari kegiatan public relation. Nah, public itu disebut juga stakeholder. Apa sih itu stakeholder? Stakeholder adalah kumpulan orang-orang atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk kepentingan perusahaan. Nah, contoh dari stakeholder itu tahu nggak Kak apa? Ada banyak loh. Apa aja bisa jadi? Nah, yang pertama itu ada pemegang saham, karyawan, keluarga karyawan, kreditor, konsumen, kemudian ada pemasok, komunitas. Nah, pemerintah juga termasuk dalam contoh dari stakeholder loh. Nah, itu adalah pengertian sedikit dari public dalam public relation. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi public relation dan materi pertama akan disampaikan oleh Kak Jenny. Silakan Kak Jenny. Yang pertama, apa itu citra perusahaan? Yaitu citra dari suatu organisasi secara keseluruhan ya, bukan sekedar dari produk ataupun pelayanan. Citra ini diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang diterima dari banyak orang. Sebuah perusahaan dapat memunculkan citra yang berbeda tergantung bagaimana seseorang dalam perusahaan tersebut membangun citra perusahaannya. Nah, untuk selanjutnya, Kak Lisa dijelasin. Oke, selanjutnya setelah citra perusahaan di sini saya akan membahas tentang strategi pembentukan citra perusahaan. Nah, poin-poinnya ada apa aja sih? Yang pertama itu ada mutu produk dan pelanggan, fokus pada pelanggan, keunggulan dan kepekaan sumber daya manusia, inovasi, dan tanggung jawab terhadap sosial seperti tanggung jawab kepada karyawan. Nah, yang terakhir dari chapter kedua itu ada opini publik dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Istilah opini publik berasal dari bahasa Latin yaitu opinere dan publicus. Opinere itu memiliki arti dugaan atau pikiran, sedangkan publicus itu mempunyai arti masyarakat luas. Jika kita simpulkan, opini publik artinya dugaan atau pikiran dari masyarakat atau halayak luas. Lalu, opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas dan juga dapat dinyatakan melalui bahasa atau raut muka ataupun simbol tertulis. Abelson menyebutkan bahwa opini mempunyai 3 unsur, yaitu belief atau kepercayaan, attitude atau perilaku, dan yang terakhir persepsi. Secara lebih spesifik, bidang public relation telah membagi publik dalam kelompok yang disebut dengan segmen. Keseluruhan kelompok atau publik ini disebut dengan stakeholder. Konsep opini yang dipakai dalam pekerjaan seorang praktisi public relation memang mempunyai kaitan yang erat dengan kejadian-kejadian politik, seperti contohnya government relation. Pengaruh opini publik dalam perusahaan yaitu citra positif bagi perusahaan, di mana praktisi public relation mempunyai peran membangun citra positif. Perhatian public relation terhadap penegakan citra berkaitan erat dengan persepsi, sikap atau pendirian, dan opini orang perseorangan di dalam kelompok-kelompok stakeholder. Sekian materi dari chapter kedua. Terima kasih. Nah, sekarang pada materi terakhir atau chapter terakhir, kita akan membahas tentang marketing public relation. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan marketing public relation dengan corporate public relation. Marketing PR merupakan bagian dari pemasaran, sedangkan corporate PR merupakan bagian dari korporat. Marketing PR merupakan bagian dari marketing yang berada di bawah corporate PR karena merupakan bagian dari kegiatan pemasaran. Tanggung jawabnya pun manajer pemasaran. Sedangkan corporate PR merupakan bagian dari corporate yang lebih dekat dengan CEO atau direktur utama ataupun presiden. Karena tugas corporate PR lebih universal, yaitu menjaga kepuasan para stakeholder, termasuk pemegang saham dan pemerintahan. Karena corporate PR bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemecahan krisis yang dapat membahayakan perusahaan. Dan salah satu perbedaan yang
signifikan antara marketing PR dengan corporate PR adalah marketing PR menjelaskan atau mengedukasi mengenai produk yang akan diluncurkan, sedangkan corporate PR membantu masalah perusahaan seperti melobi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan tujuannya. Lalu disambung dengan marketing dan public relation yang akan dijalankan oleh Kak Jenny. Oke, menurut Renal Kasali, khalayak marketing public relation adalah masyarakat dan konsumen. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, marketing public relation dapat diartikan sebagai pengelolaan komunikasi untuk memotivasi pembelian, kepuasan pelanggan, konsumen, dan masyarakat. Nah, itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Sekarang bakal ngelanjutin materi dari Kak Disa dan Kak Cece. Apa nih? Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tugas dan peran marketing PR. Oke, apa aja tuh? 1. Menumbuh kembangkan cerita positif perusahaan terhadap publik eksternal atau masyarakat luas demi tercapainya saling pengertian bagi kedua belah pihak. Oke. 2. Membina hubungan yang positif antar karyawan maupun antara karyawan atas yang mengacu kepada kedisiplinan dan motivasi kerja profesional yang tinggi serta memiliki sense of belong terhadap perusahaan yang baik. Oke, udah. Jadi segitu aja. Jadi segitu saja untuk tugas dan perannya. Tentang perkembangan marketing PR pada saat ini. Jadi gini Kak Danang ya, buat teman-teman juga, perkembangan marketing public relation saat ini tuh ya sesuai dengan kehidupan sekarang, zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan udah zaman yang modern, pasti segala sesuatu tuh tampak jauh lebih mudah. Dan begitupun dengan marketing PR sekarang, yang pastinya membuat marketing PR juga ikut dalam kemajuan tersebut, kemudahan tersebut. Contohnya ya membantu marketing public relation dalam pemasaran. Contohnya dalam media sosial. Ya sebagaimana sekarang ini kan banyak pemerintah maupun presiden yang bahkan wali kota pun mempunyai akun Instagram, dan itu pasti digunakan untuk menyebarkan suatu informasi gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekarang tuh makin canggih ya kan itu ya. Canggih karena kan ya sesuai dengan zamannya sekarang kan apa-apa pasti sosial media gitu. Oke Kak Yudi, terima kasih. Sama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada saran dan kritik, silahkan tulis di komentar. Bye-bye.